Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Rizky Akbar Dewa Kadesta dari Fakultas Hukum angkatan 2019 UI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan yaitu terjemah apa? Bentar Bu, maaf Bu. Hukum perikatan yaitu akan selalu ada dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perikatan bisa timbul dan peristiwa hukum yang bermacam-macam. Bentuknya dapat berupa hibah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Hukum perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan, bukan berbicara mengenai manusia. Yang maksudnya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Oke. Ada juga unsur-unsur hukum perikatan, yaitu yang pertama, hubungan hukum antar pihak. Hubungan hukum antar pihak adalah hubungan yang di dalamnya melekat pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Dan yang kedua itu kekayaan, yaitu hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht, dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Dan yang ketiga, pihak-pihak, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang tertentu, yaitu kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan, menggugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Dan yang keempat itu objek hukum atau prestasi. Dalam pasal 1234 BW, bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan, untuk memberi sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya, atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat,
tertentu, yaitu yang pertama, objek harus tertentu. Pasal 1320 subjek 3BW menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Yang kedua, objeknya harus diperbolehkan menurut pasal 1335 dan 1337 BW. Persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau jika dilarang oleh undang-undang. Pasal 23AB menentukan bahwa semua orang perbuatan dan persetujuannya adalah batal jika bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di pihak pasal 23AB lebih luas daripada pasal 1335 dan 1337 BW. Dan yang ketiga, itu objeknya dapat dinilai dengan uang berdasarkan definisi yang telah dijabarkan di atas, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan. Objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan di atas, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan. Dan yang keempat, itu objeknya harus mungkin pada awalnya. Untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Lalu dalam hukum perikatan itu ada tujuannya, yaitu pada pasal 1234 KUH Perdata terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Lalu di hukum perikatan juga ada objek dan subjek hukum perikatan. Dalam setiap cabang hukum akan selalu ada objek dan subjek dari hukum tersebut. Secara garis besar, yaitu prestasi sebagai objek perikatan, pihak-pihak sebagai subjek perikatan. Yang pertama yaitu debitur, adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki uang atau kewajiban. Dan yang kedua, kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau yang memiliki piutang atau hak. Sedangkan objek dan subjek hukum perikatan secara spesifik dalam KUH Perdata sebagaimana uraian berikut ini. Yang pertama, itu ada objek hukum perikatan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk-bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu yang menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur. Dan yang kedua, melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Ketiga, tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Hukum perikatan ketiga prestasi di atas mengandung dua unsur penting, yaitu berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Lalu ada juga berhubungan dengan pertanggungjawaban pemenuhan
tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Syarat-syarat prestasi yaitu tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Lalu ada juga objek yang diperkenankan oleh hukum. Ada juga dimungkinkan untuk dilaksanakannya. Sifat-sifat prestasi antara lain harus mungkin, harus diperbolehkan, dan harus ada manfaat bagi kreditur. Di hukum perikatan juga ada sistem hukum perikatan. Sistem hukum perikatan adalah terbuka, yang artinya KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang yang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perikatan juga ada ketentuan hukum perikatan. Dalam penerapannya, ketentuan hukum dalam hal-hal yang diatur secara khusus dalam ilmu yang dikenal dengan adagium ex specialis decret legi generali, yang artinya ketentuan hukum khusus yang dimenangkan dari ketentuan hukum umum. Sekian penjelasan tentang hukum perikatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.